kembali lagi bersama program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, kira-kira dari materi yang sudah Bu Vita berikan, ada telepon tidak ya? Coba. Ternyata ada telepon. Halo, dengan siapa? Hafid dari TK dari SD Gading 1. Hafid dari SD Gading 1. Benar ya? Iya. Ya. Nanti kalau Bu Vita tanya anak Surabaya, Hafid bilang jempol, jempol, jempol. Seperti itu ya Hafid ya? Bisa ya? Bisa. Bisa. Anak Surabaya, Jempol, jempol, jempol. wah, luar biasa sekali semangatnya. Ya, baik. Ada yang ditanyakan, Hafid? Iya. Gerakan Ya. Iya, Hafid. kalau bangun tidur itu langsung mandi. Bangun tidur itu langsung mandi. Olahraga dulu boleh. Oh, kalau olahraga dulu boleh. Wah, hebat sekali pertanyaannya. Wah, memang benar ya, anak Surabaya itu jempol, jempol, jempol sekali. Oke, hebat. Terima kasih pertanyaannya Hafid dari SDN Gading 1. Pinter sekali. Bu Vita jawab dulu. Sama-sama. Ya, pinter sekali Hafid ya. Apakah ketika bangun tidur kita langsung mandi? Apakah tidak boleh kita olahraga terlebih dahulu? Pinter sekali. Jadi boleh ya anak-anak, kita setelah bangun tidur, kita nggak langsung bangun, langsung lari untuk ke kamar mandi. Tidak ya. Bangun tidur kalian harus merelaksasi diri dulu. Ya. Boleh gerakan kiri kanan dulu, kemudian nanti kalau sudah fokus matanya, sudah fokus bisa melihat sekeliling, anak-anak baru boleh ke kamar mandi. Seperti itu ya. Jadi ketika bangun tidur tidak langsung lari ke kamar mandi ya anak-anak. Jadi bersiap dulu, kemudian menyadarkan diri dulu, fokus dulu. Kalau sudah fokus baru berangkat ke kamar mandi. Seperti itu ya. Kenapa sih Bu kok harus mandi di pagi hari? Supaya kita itu segar anak-anak. Kalau tubuh kita segar, maka kita konsentrasinya lebih terarah. Ya, tapi kalau kita nggak mandi dulu, langsung belajar atau langsung pergi ke sekolah, itu nanti kita jadi nggak fokus ya. Nggak fokus, kemudian nanti di sekolah juga menerima ilmu tidak masuk, seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Halo? Ya, halo, dengan siapa? Dengan Akam. Dengan Akbar. Akbar dari SD mana Akbar? Dari SDN Tembok Duku 1. Ya, apa yang ditanyakan Akbar? Oh iya, lupa ya. Kalau Bu Vita bilang anak Surabaya, bilang jempol, jempol, jempol. Bisa Akbar? Bisa. Bisa, oke. Anak Surabaya? Jempol, jempol, jempol. Hebat sekali. Ya, yang ditanyakan apa ya? Kenapa kita harus mengikuti peraturan rumah? Kenapa kita harus mengikuti peraturan rumah? Ya, bener ya? Iya. Ya, oke, hebat pertanyaannya dari Akbar SDN Tembok Duku 1. Terima kasih Akbar. Bu Vita akan mencoba menjawab. Terima kasih ya pertanyaannya. Nah, anak-anak, kenapa pertanyaannya tadi? Kenapa kita harus patuh terhadap aturan? Ya. Kalau kita melanggar aturan, kira-kira kenapa ya?
Nah, tadi sudah Bu Vita tunjukkan. Kalau kita melanggar aturan, maka yang terjadi adalah pertengkaran antar saudara kita. Karena rumah kita berantakan, ya, kita jadi tidak fokus, kita jadi tidak nyaman berada di rumah, ya. Kemudian kita saling tuduh dengan saudara. Kakak, ini barang kamu, tapi kakaknya merasa enggak adek, itu barang kamu, seperti itu, ya. Tapi kalau kita patuh terhadap aturan, rumah kita bersih, kemudian kita nyaman di rumah, maka tidak akan terjadi pertengkaran. Selain akan terjadi pertengkaran, maka akan terjadi sarang penyakit di rumah kita. Karena rumah kita berantakan, tidak ada yang mau membereskan semuanya. Adik enggak mau, kakak enggak mau, ya. Nanti akan terjadi sarang penyakit. Kita juga imunnya tidak akan kebal. Apalagi di masa pandemi seperti ini anak-anak, kita sering menghabiskan waktu di rumah, ya. Jadi kita harus rajin-rajin membersihkan rumah kita. Nah, sepertinya ada telepon lagi. Coba, halo. Halo, siapa? Dengan siapa? Dari SD mana? Nomor 1. Iya, dengan siapa? Namanya siapa, sayang? Novel. Jovan dari SD. Novel. Oh, Noval. Ya, Noval dari SD mana, Nak? 1. Benowo 1, ya. Nomor 1. Ya, kalau Bu Vita tanya, anak Surabaya, jawabannya bisa ya? Jempol. Oke, Bu Vita tanya dulu. Anak Surabaya? Anak Surabaya? Jempol? Jempol. Ya, hebat sekali. Pertanyaannya apa, Nak? Pertanyaannya apa ya? Noval? Membantu itu maksudnya masuk saya. Ya, bisa diulangi lagi? Membantu Membantu orang tua itu masuk surga. masuk surga. Oh, hebat sekali nih. Noval ya, dari SDN Benowo 1. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, Noval, Bu Vita akan menjawab ya. Apakah kalau membantu orang tua kita itu masuk surga? Wah, luar biasa pertanyaannya. Jadi anak-anak, kalau kita melakukannya dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas, kemudian kita tidak semena-mena. Jadi kita melakukannya itu dengan ikhlas sekali, ya. Itu nanti akan dicatat di amal kebaikan kita, ya. Seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Kemudian untuk berikutnya, Bu Vita punya pertanyaan untuk anak-anak. Nah, anak-anak boleh mencatatnya di buku tulisnya. Yang pertama, apa akibatnya jika peraturan tidak ditaati? Yang kedua, bagaimana sikap kita saat melihat orang tua sedang membersihkan rumah? Dan yang ketiga, siapa yang membuat aturan di rumah? Nah, anak-anak, boleh anak-anak catat di buku tulisnya. Nanti anak-anak kumpulkan di Bapak Ibu guru kalian yang ada di sekolah, ya. Boleh dikumpulkan langsung ke sekolah atau dikumpulkan via email juga boleh, tergantung Bapak Ibu guru kalian ya. Silakan, boleh dicatat. Nah, anak-anak, setelah ini nanti anak-anak akan belajar bersama dengan Bu Guru kelas 5. Bu Vita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran dalam mengerjakan tugas dari Bu Vita tadi, ya. Kita berdoa, mulai. Selesai.
Baiklah anak-anak, Bu Vita harap setelah belajar bersama dengan Bu Vita, anak-anak bisa lebih patuh lagi terhadap aturan yang ada di rumah, agar keluarga kalian bisa harmonis, tidak ada pertengkaran dan perselisihan antar keluarga, dan kalian nyaman berada di rumah meskipun di masa pandemi seperti ini. Baik anak-anak, Bu Vita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.